ketaatan demi ketaatan dalam rangka menjemput kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana persiapan seorang muslim untuk menyambut bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi kalau kita buka kitab-kitab para ulama tentang Ramadan, semuanya sama. Garis besarnya Ramadan itu cuma satu, ampunan. Maka Ramadan itu ada banyak sekali ampunan. Maka sampai dibilang raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Dibaleni sama Nabi sampai 3 kali. Celaka, celaka, dan celaka. Dijelaskan oleh para ulama kenapa celaka itu diulang sampai 3 kali. Karena disebutkan celaka di dunia, celaka ketika wafat, dan celaka ketika bangkit di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang celaka itu? Man adraka Ramadhana wa lam yughfar lidzunubi. Orang yang ketemu bulan Ramadan, tapi setelah Ramadannya pergi, dosanya belum diampuni. Nah maka, agar kita terjauhkan dari celaka yang semacam itu, kita perlu persiapan. Dan mohon maaf, pengajian semacam ini dengan tema seperti ini terulang. Tapi, tidak masalah. Karena sesuatu yang terulang tiap tahun, itu terkadang rasanya berkurang. Maka dalam pepatah Arab dikatakan kathratul ilmas tumitul ihsas. Orang kalau sering interaksi rasanya mati. Kalau terlalu sering interaksi, maka rasa itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Contoh yang paling gampang begini. Kita yang umroh itu boleh jadi tidak semudah yang orang bayangkan. Bisa jadi nabung setelah 10 tahun baru bisa umroh. Sampai sana, lek gak sholat nang Masjid Nabawi atau Masjidil Haram perasaan koyo eman. Betul apa enggak? Sementara orang sana, yang tokonya di situ, tiap hari di situ, itu bahkan perasaan hanya kepingin masuk ke dalam masjid saja, bisa jadi sudah hilang. Kenapa? Karena terlalu sering interaksi, jadi gak ono spesialnya gitu loh. Nah, sama seperti Ramadan, jangan sampai, hati-hati betul. Jangan sampai karena kita ini sudah 20 kali poso, bahkan sudah 25 kali. Ini yang usia 50, sudah berapa kali puasa Ramadan? Coba. Ya sudah 35 tahun lebih. Ya bilanglah 40 tahun ya kalau dia puasa mulai usia 10 tahun. Nah, yang khawatirnya kita dengan semakin banyaknya puasa, kita ketemu Ramadan itu merasa, alah poso ya mek ngono tok. Nah ini bahaya ini. Kenapa bahaya? Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang itu kalau memuliakan, mengagungkan gate nih. Panjenengan ngerti gate nih ya? Sesuatu yang oleh Allah dijadikan syiar, syiarnya Allah. Maka itu ciri orang tersebut hatinya bertakwa. Tapi kalau kemudian mendapati syiar-syiarnya Allah, Jumat podoai, posoan podoai, masuk bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, gak ada bedanya. Ketika ada syiar-syiar Allah yang semacam itu, kemudian hati kita ini gak horeg. Ngerti horeg? Sudah mulai melandai sekarang ya. Ternyata hati kita ini tidak ada getaran. Maka kita perlu waspada. Jangan-jangan tidak ada getaran ketika mendapati sesuatu yang merupakan syiarnya Allah, nggak punya getaran, jangan-jangan hati kita sudah kehilangan takwa kepada Allah. Nah, maka dengan itu, dengan seringnya kita masuk ke bulan Ramadan, maka jangan sampai rasa itu hilang. Bagaimana caranya? Ya diadakan acara semacam ini, terus dipanasi maneh, disemangati lagi. Kalau baterai HP di-charge ulang, supaya apa? Kembali kita itu kerosok kalau Ramadan itu spesial. Bahkan tidak jarang di sekitar kita ini Pak, meni Ramadan sik keteru bengiki.
Tuh terawih. Bayangin. Dan mohon maaf, ada. Saking apa? Saking nggak pedulinya. Nah, orang itu tidak peduli karena dia nggak ngerti. Ada berlian, jatuh. Dia nggak ngerti kalau itu berlian. Dikira pecahan piring. Oh, apa pecahan piring? Gua. Kenapa? Nggak ngerti. Coba dia ngerti, diambil, disimpan, dirawat, dieman-eman, dijogo. Karena dia ngerti. Nah, maka pengajian seperti ini insya Allah kembali membangkitkan biar kita ini ngerti. Nah, sekarang nomor 1 jamaah mengenai amalan Sya'ban. Mengenai amalan di bulan Sya'ban. Karena kalau kita ngomong Rejab, nun sewu nggih, sampun telat. Sudah, Pak? Sudah telat. Kalau kita ngomong Rejab, lewat sudah. Bahkan kalau kita mau ngomong Rabiul Awal, tambah adoh maneh. Padahal umat Islam di zaman dahulu itu persiapan Ramadan mulai Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 6 bulan sebelum ketemu Ramadan, wis kepikiran Ramadan. Kita masih debat acara Maulid Nabi, boleh ndak boleh, bid'ah sunnah segala macam. Itu orang sing serius ketemu Ramadan, wis gak ngurus Allahumma balighna Ramadan. Itu kalau ngomong Rabiul Awal, tambah kadoan. Rejab kemarin, ya mudah-mudahan kita enggak. Rejab itu bulan suci. Rejab itu, kok Rejab ya? Rojab. Ya, kebawa lidah panjenengan ini. Rojab itu bulan suci. Rojab itu bulan paling apes untuk persiapan Ramadan. Arti terlambatnya seseorang untuk supaya Ramadannya sukses, sak telat-telate itu mulainya Rejab. Maka Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan Rajab bulannya menanam benih, Sya'ban sekarang wancine nyiram, Ramadan tinggal panen. Maka kata Ibnu Rajab, orang kalau tidak nanam di Rajab, tidak nyiram di Sya'ban, Ramadan mau panen apa? Nah, itulah yang menjadikan di tempat kita ini Ramadan tidak sebulan, seminggu atau 10 hari tok. Baitur Rahmah, jamaah tarawih bagaimana? Awal, tengah, akhir? Full. Masya Allah. Ini tempatnya wali-wali Allah di sini, jelas ini aulia semua ini. Nah, tapi keumuman dan kita tidak menutup mata dari fenomena semacam ini, itu meriah hanya di 3 hari pertama. Masuk hari keempat wis kesel kabeh. Terawih kesel, subuhan kesel, deresan Quran mari subuh ya wis kesel, mulai meripati krosongan tuwe, awake mulai terforsir di beberapa hari pertama. Kenapa begitu? Karena dia tidak mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, maka sekarang kita ngomong Sya'ban. Apa amalan bulan Sya'ban? Amalan bulan Sya'ban ini ada 4. Secara spesifik. Spesifik itu artinya secara terperinci. Kalau secara umum, ya seperti bulan yang lain, ibadah sing apik, maksiat ditinggal, memperbaiki diri, mensucikan hati, banyak tobat kepada Allah. Tapi yang spesifik ada 4. Nomor 1, dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, athar dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dari atharnya Anas bin Malik ini diketemukan ada 2 amalan besar. Nomor 1, qala Anas, dikatakan oleh Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'aha. Nomor 1, Sya'ban ini bulannya Al-Qur'an. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu tidak ada lain selain Quran. Wes ngaji, murajaah, tahsin tilawah, memperbaiki bacaan. Yang belum bisa latihan ngaji, sing wis lancar di api-api imane, sing duwe apalan-apalane dibaleni, yang belum apal mulai latihan menghafal. Faqara'aha. Itu amalannya para salaf dulu kalau masuk bulan Sya'ban. Dan tidak sedikit dari mereka, Sya'ban itu tokone wis tutup. Panjenengan tutup kapan? Malah perpekan Ustaz. Ya apa kate poso ini ya. Ini Koperasi Merah Putih aja baru buka, lalu kita suruh tutup. Nah sudah, maka jamaah sekalian itu bahkan mereka tidak jarang, itu yang tokonya ditutup. Ketika ditanya, lima aghlaqu hanutahum, kenapa mereka nutup toko mereka? Jawabannya apa? Mereka mau fokus dengan Al-Quran supaya nanti Ramadan lidahnya sudah
bahasa Jawa nih lanyah. Lidahnya sudah lancar. Jadi itu yang pertama di bulan Sya'ban. Banyak membaca dan interaksi dengan Al-Quran. Amal kedua, ini mohon maaf, ini mungkin yang jarang kita tahu. Ataupun kalau sebagian dari kita tahu, mungkin mengamalkannya itu pengamalannya rendah sekali. Apa itu, Pak? Wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dha'ifi wal miskin ala siyami Ramadan. Orang-orang kaya di zaman tersebut itu zakat mal mereka keluarnya di bulan Sya'ban. Gak ngenteni Ramadan. Kalau kita eman kurang saulan poso iki. Amal kebaikan oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Kenapa nunggu? Kenapa ndak nunggu Ramadan? Kenapa ditokna saiki? Padahal para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu zakat mal mereka, hitungan haulnya ketemu di bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Kenapa kok zakat itu dikeluarkannya pada bulan Sya'ban? Untuk menguatkan kaum muslimin yang miskin dan kurang mampu dalam rangka persiapan Ramadan. Dan nun sewu lho Pak. Bu, Ramadan itu untuk saudara kita yang kurang mampu, kepikiran Pak. Sahure opo? Enggolek anakku njaluk tukokno iki duwike teko endi? Enggolek kepingin masak opo, gak enek lengoni, gak enek berasi, gak enek lauke. Coba bayangin. Kalau kesulitan mereka itu, kegundahan mereka itu, panjenengan tutup dari awal begini. Itulah maka para sahabat itu ndak egois. Kalau egois, yo ngenteni Ramadan karuan, pahalane luwe gede. Tapi karena mereka tahu ini fakir miskin dari kalangan kaum muslimin ketemu Ramadan, atine kudu tenang. Biar mereka bisa fokus ibadah. Maka zakat mal itu bidumnya menjelang Ramadan. Kalau zakat mal belum wajib, yo bismillah, sodakoh ya. Bikin bingkisan sembako. Ini Baitur Rahmah, alhamdulillah sudah jalan beberapa tahun ya. Kalau kami dengan teman-teman di Kediri sana Pak, itu bikin bingkisan Ramadan tapi dibaginya di pekan terakhir bulan Sya'ban. Dan kita kasih sesuatu sing pantes, bukan asal ngei, kalau yang penting dikai ndak. Kita kasih itu kalau memang kita punya keluasan rezeki sing pantes. Golekno berasnya yang bagus. Carikan minyak 2 liter, kasih gula sekian kilo, kasih kopi, kasih apa? Susu kental, bukan susu ya, sekarang namanya apa? SKM. S-nya apa? Padahal kayaknya susu nih itu ya. S itulah. Kasih susu kental manis. Dan nun sewu guys, saya nyebut merek, tapi ini untuk contoh saja. Karena rumah-rumah itu ada anak kecil, kasih Milo, kasih Energen, kasih susu coklat. Yang sekiranya anak-anak kecil itu ketika mendapatkan itu, sahurnya mereka semangat. Itu loh Pak, orang Islam itu. Gak egois. Tapi sayangnya kita ini lebih egois dengan pahala ngenteni Ramadan. Nah bagi sebelum Ramadan, dikhususkan orang-orang yang kita kenal ahli ibadah. Khusus lagi, orang yang kita kenal ahli ibadah dan di rumahnya ada anak-anak kecil. Anak kecil itu ketemu Ramadan, request buko. Ya ndak, Bu, engkau bukone njaluk ayam goreng. Bu, engkau bukone gaek nih dadar gulung. Bu, engkau bukone gaek nih. Nah itu kalau orang tuanya kurang mampu, nelongso Pak. Anaknya baru latihan poso, kepingin buko opo, bapak ibu gak iso nukok nih. Nah itu caranya orang Islam itu. Jadi yang kedua, zakat malnya dikeluarin. Apa tujuannya? Supaya nanti bingkisan yang panjenengan beri, kalau mereka gunakan sahur, mereka gunakan buka puasa, maka semua aktivitas Ramadan mereka panjenengan keduman pahalani. Kenapa? Sahurnya pakai beras panjenengan, gorengnya pakai minyak panjenengan, kasih telur, kasih ya dibungkusi duit lah sak pantese ya. Ditaruh amplop gitu sak pantese. Tujuannya apa? Ya untuk keperluan mereka, mungkin beli listrik, ya, token listrik, mungkin gas, LPG, ya seperti itulah. Itu 2 amalan dari Athar Anas bin Malik. Amal yang ketiga tentang bulan Sya'ban.
Panjenengan pernah baca ayat perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat perintah untuk menyamai Allah dan para malaikat dalam bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalian, orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan untuknya. Perintah. Dan panjenengan tahu, panjenengan buka tafsir Al-Quran pada Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban. Sehingga istimbat hukum dari sebagian ulama tafsir, mereka mengatakan apa? Sya'ban bulannya solawat Nabi. Sya'ban bulannya apa? Solawat Nabi. Yang terakhir tentang Sya'ban yang keempat, ini masih mukaddimah ini, tapi terakhirnya mukaddimah. Jangan khawatir panjenengan sampai jam 10 ya kena ini langsung ngopi masih ya Allah. Saya bilang nanti jam 10. Saya ngerti kok, saya orangnya pengertian mas, tenang mas, masuk karena sungkane belas, yang mbok ditahan-tahan ngono mas. Ketoro lek ceramahku gak enak iki, jamaah ngantuk. Guyon mas ya, jangan kaget Anda. Yang keempat, mengenai puasa pada bulan Sya'ban, boleh atau tidak? Masya Allah, beribut, boleh apa tidak? Boleh. Ada. Ya betul juga, wong poso kau oleh ya. Ya betul juga panjenengan istimbat hukumnya keren loh ya. Ada batasannya apa tidak? Tidak boleh. Nah ini loh pentingnya ilmu kan. Jadi yang awalnya lupa, belum ngerti, menjadi ngerti. Ada satu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ibunda Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin min Sya'ban. Tidak pernah Nabi Muhammad itu puasa dalam satu bulan yang sunnah selain wajib, yang lebih banyak dibandingkan puasanya Nabi pada bulan Sya'ban. Berarti dibanding bulan-bulan yang lain selain Ramadan, puasanya Nabi paling banyak di bulan apa? Sya'ban. Kemudian ditanya, kenapa panjenengan poso di bulan Sya'ban? Padahal Sya'ban bukan bulan suci. Sya'ban juga bukan bulan spesial. Padahal bulan sucinya saat turunnya Sya'ban yaitu Rajab. Kenapa kok malah lebih banyak Sya'ban dibanding Rajab puasa panjenengan? Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Syahrun yaghfulu anhu annas. Karena Sya'ban ini bulan banyak manusia lalai. Karena diapit 2 bulan baik, kata Nabi Muhammad, baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini diapit Rajab bulan suci, Ramadan bulan wajibnya puasa. Maka tengah-tengahnya Sya'bannya banyak orang apa? Lalai. Apa kata Rasulullah? Saya tidak mau lalai seperti mereka. Maka saya akan banyak puasa. Tapi ada hadis batasan. Apa batasannya? Dalam hadis yang sahih, idza dakhalat idzan tasafa Sya'ban, kalau Sya'ban sudah masuk tanggal 15, intasofa itu sudah masuk pertengahan Sya'ban. Fala tasumu, jangan lagi puasa. Nah berarti ada batasannya apa tidak? Ada, berarti bolehnya puasa kapan? 1 sampai 15. Tapi dijelaskan oleh ulama fikih, itulah Pak, tidak bisa moco hadis langsung ambil hukum, itu tidak bisa. Harus lihat bagaimana penjelasannya ulama tentang hadis ini. Bagaimana pertimbangan mereka, Nabi banyak puasa, kok di hadis yang lain Nabi melarang puasa. Itu kalau kita tidak dengerin ulama yang kita yakini Pak, yang gelambiar. Itulah maka tidak bisa. Agama itu tidak segampang yang dibayangkan. Kalimat agama itu mudah. Itu bukan ilmu agama. Pengamalan agama yang mudah. Le ilmu nih Pak, jelimet. Antum lihat debatnya Harry Pras kemarin, jelimet, gak tambah pinter, tambah ngeluh gini. Allah, tambah ngeluh. Sing kini punya hujah, yang sini juga punya hujah. Itu ilmunya. Jadi kalimat agama itu mudah. Ibu-ibu, bu,
Dalam. Wah, Bu. Masya Allah. Kalau kurung ibu-ibu ngomong dalam itu hati kayak adem gitu ya. Coba sekali lagi nggih, Bu. Masya Allah. Kok ganteng-ganteng Nisa ini. Sudah, kita lanjutkan. Yang dimaksud agama itu mudah apa? Pengamalan. Gak iso sholat ngadeg. Boleh sholat dalam keadaan duduk. Duduk ndak kuat, berbaring. Berbaring ndak kuat, saisomu. Dikubur. Ya Allah, serem sekali Baitur Rahmah ini. Berbaring gak kuat dikubur. Masya Allah. Dan sama seperti puasa. Puasa ndak kuat, ganti di lain hari. Gak ada peluang untuk bisa kuat, ganti dengan bayar. Fidan duwe-duwe, penak-penak no. Gak usah poso, gak usah bayar. Berarti panjenengan malah perlu dibayari fidyah. Itulah Islam, itulah pengamalan. Tapi kalau ilmu agama itu tidak semua orang ngerti, Pak. Termasuk hadis ini. Ya apa? Wong di satu hadis Nabi Muhammad banyak puasa mengalahkan bulan yang lain. Kok di hadis yang lainnya podo-podo sohihnya? Kenapa kok Nabi Muhammad melarang puasa setelah masuk separuh Ramadan, separuh Sya'ban? Dijelaskan oleh para ulama, khusus larangan ini berlaku untuk mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum Sya'ban. Jadi larangan itu yang dimaksudkan oleh Nabi, ojo poso. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban. Untuk siapa? Untuk mereka yang sebelumnya tidak terbiasa puasa sunnah. Maksudnya apa? Cek gak loro. Ojo golek perkara. Gak tahu poso lah kok Sya'ban moro-moro. Nanti waktunya ketemu Ramadan yang puasanya wajib, malah awake loro. Nah, tapi untuk mereka yang terbiasa puasa sunnah, boleh memperbanyak walaupun telah lewat dari separuh Sya'ban. Paham gitu? Nah, nanti ditanya, dalilnya mana? Loh, ini penjelasannya ulama, Mbak Yu. Ini penjelasannya siapa? Ulama. Lah panjenengan kalau tidak baca penjelasannya ulama, itu difahami dengan penjelasannya siapa? Darmo Gandul. Nah, sudah. Maka amalan keempat, banyak puasa. Untuk panjenengan yang sudah istiqomah puasa, diperbanyak. Diperbanyak dengan catatan panjenengan tidak khawatir fisiknya akan lemah di dalam bulan Ramadan. Sip, itu 4 amalan di bulan apa? Sya'ban. Tambahan 1. Apa tambahannya? Ucapan Al-Imam Ibnu Rajab. Sya'ban syahru saqin. Sya'ban ulane nyiram. Nyiram. Apa yang disiram? Benih yang panjenengan tanam di bulan Rajab. Nah, maksudnya nanam benih itu apa? Ya kudu tanduran. Maksudnya adalah ketika Anda masuk bulan Rajab, amal yang panjenengan angen-angen akan panjenengan amalkan di bulan Ramadan itu mulai dilatih semenjak bulan Rajab. Ketemu Sya'ban, disiram amalan tadi. Apa maksudnya amalan disiram? Amalan disiram itu maksudnya 3. Diperbaiki, diperbanyak, diistiqomai. Diperbaiki, diperbanyak, diistiqomai. Tujuannya apa? Biar berkembang. Nanti Ramadan metu uwahe kari di panen. Anda tinggal panen tahajud, panen baca Quran, panen sodakoh, panen wiritan, panen iktikaf di masjid, panen silaturahim. Kenapa? Orangnya sudah membentuk habits. Nggak ngerti Anda. Nggak ngerti. Bahasa saya berat memang. Nggak semua warga Malang ngerti itu, nggak semua. Membentuk apa? Habits. Habits itu apa? Kebiasaan. Jadi fisiknya itu sudah terbentuk. Jadi coba itu komputer gitu, CPU-nya itu sudah terinstall, engkau Ramadan bakal lapo. Sekarang, poin kedua. Apa amalan utama di bulan Ramadan? Ada 4. Jadi panjenengan kalau ngomong Ramadan, amalan utamanya 4. Kenapa Ustaz kok 4 terus? Sesuai dengan batas maksimal. Saya tidak ikut ngomong, saya tidak ikut panjenengan. Nah, memang iya 4. Amalan yang pertama, amalan utama di bulan Ramadan yang harus dibiasakan mulai sekarang supaya nanti amalan itu gak keteteran. Nomor 1, tentu yang wajib dulu. Apa? Puasa.
Banyak orang hari pertama Ramadan ngudek kopi. Tik 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 sampai itu isu. Tukang koran teko nguncalno koran, drum. Buka koran, sret. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan. Kadung karis paruh kopi ini. Ini bukan karena apa? Selain mungkin niatannya kurang kuat, nomor 2, gak biasa poso. Jadi sekali poso, ininya belum terbentuk. Dianggap sarapan, ngopi, gedang goreng, tahu campur, lontong balap, apalagi? Rawon, iya. Iya, ya Allah, rawon. Alhamdulillah. Rawon sehingga tidak terbiasa. Maka nomor 1 amalan utamanya Ramadan, puasa. Maka diniati mulai sekarang. Diilmui mulai sekarang. Apa yang memperbaiki puasa, apa yang mengurangi nilai puasa, apa yang membatalkan puasa, apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita semakin semangat untuk puasa. Itu dipelajari mulai sekarang. Karena itu wajib. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah untuk dilakukan kecuali amalan yang wajib. Berarti tidak ada persiapan yang lebih Allah cintai dibandingkan panjenengan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang wajib. Itulah kenapa orang yang nunggu sholat dapat pahala seperti orang sholat. Kenapa? Karena dia persiapan untuk menghadapi yang wajib. Maka persiapannya itu istimewa. Jadi persiapannya yang paling penting nomor 1, persiapan poso. Dilatih. Ya apa puasa itu? Apa yang membatalkan puasa? Saya punya pertanyaan begini jemaah, mudah-mudahan panjenengan sakit jawab. Ada orang tidak biasa puasa. Kemudian setiap sarapan itu dia memang terbiasa dengan menu sehat. Sarapannya itu telur rebus 4 butir. Pas hari pertama puasa, lali lek poso nggodhog endog. Telur pertama dimakan wis rodok keseretan, telur kedua tambah rodok keseretan, telur ketiga pas telur keempat guys ambak. Ya kuningnya apa? Kuning telur. Nyereti kan? Lah kok pas dia keseretan seperti itu baru eling lek dhek poso. Boleh minum apa ndak? Monggo ulama, monggo Pak. Pripun? Angsal ngunjuk napa mboten? Loh, ya apa ceritanya orang puasa kok angsal minum? Dari lah apa ngene iki lho, Masya Allah. Lo dibilang ilmu yang paling wajib itu ilmu tentang ibadah wajib. Lo sekarang boleh minum? Boleh. Lo poso? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi karena keadaannya darurat, dia menjadi boleh timbang mati. Tapi tetap puasanya apa? Batal. Puasanya jangan dianggap, lo gak terpaksa berarti gak batal. Nah ini ngawur. Kenapa kok batal? Karena dia minum dalam keadaan sudah ingat. Pertanyaan kedua. Malam kumpul suami istri. Tidak tahu sama istri yang mana, tidak tahu. Kumpul suami istri. Sudah. Kenapa Bu? Jangan mau puasa kok hati saya rusuhan. Masya Allah. Nah sudah. Saya ini kepingin fokus kok gak iso ya. Ya Allah. Saya ini kepingin ceramah itu yang kayak Ustaz Jalaluddin dulu. Kenceng. Masya Allah. Siapa lagi yang kewencengan? Sing kena guyone belas mau. Oke, ini Masya Izul. Ceramah apa Zul? Sudah. Malam hubungan suami istri. Tidak langsung mandi. Junub. Ketika bangun, adzan subuh tersisa 5 menit. Bukan imsak, adzan tersisa 5 menit. Kalau dia mbelani mandi gak sempet sahur. Kalau sahur maka dia masuk waktu subuh dalam keadaan junub berhadas besar. Milih mandi apa sahur? Pintar. Nah ini bagus. Tapi sahur itu yo nyaur utang barang ya. Jangan sahur utang indang di sahur. Bukan utang posot, utang tang tonggo ini ya dibayar ya. Sudah lanjut, itu sahur. Karena apa? Boleh masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Beda dengan ibu-ibu yang haid. Ini bukan pembahasan kita. Saya lanjut aja lah. Saya lanjut. Nah sudah, maka amalan Ramadan yang paling utama ibu-ibu haid ya apa? Ibu-ibu haid, kalau haidnya kering di waktu malam dan tidak keluar lagi, lah kok gak atus sampai subuh, maka tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Sebagaimana perempuan yang telah kering darah haidnya, tapi dia belum mandi, tidak boleh digauli oleh suaminya.
Kadung Ustaz, yang ini kilo ngarai. Wani rapi kan tuh ilmu ini ya. Ini ilmu katon. Nah, karena dia tidak boleh digauli oleh suaminya, maka untuk puasa hukumnya sama. Dia tidak dianggap sah puasanya kecuali kalau si perempuan tadi mandi sebelum subuh. Nah, maka untuk mandinya wanita haid dibanding sahur, milih mandi. Untuk perempuan haid, kering dari malam, bangun subuh, adzan kurang 5 menit, makan atau mandi. Jangan mandi sambil makan. Ini pilihannya cuma 2. Maka untuk perempuan haid pilihannya apa? Mandi. Karena kalau dia tidak mandi, puasanya hari itu tidak sah. Paham gak? Amalan Ramadan yang nomor 2. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Maka tidak lucu, Pak. Ramadan gak ngaji itu gak lucu. Bahkan kami sampai pada satu kesimpulan, ada orang kok Ramadan gak khatam Quran. Itu kesian. Itu apa? Kesian. Walaupun tentu keadaan satu dan lain orang belum tentu sama. Tapi untuk mereka yang mengajinya bagus, ada waktu yang cukup untuk baca Al-Quran, lah kok ternyata dia tidak khatam. Itu orang yang matrud. Matrud apa? Terusir dari kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah itu terletak pada Al-Quran. Maka itulah kenapa para ulama mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar au aqta. Orang yang tidak baca Quran terputus dari rahmatnya Allah. Wes Ramadan, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, yang Imam Malik menutup semua majelis taklimnya. Kata Imam Malik apa? Hada syahrul Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Sampai muridnya Imam Malik, yaitu Imam Asy-Syafi'i, bisa khatam Quran sehari 2 kali. Kok masuk akal? Khurafat. Yang ngomong tidak masuk akal karena tidak pernah nyoba. Karena ini bukan teori tapi praktek. Cobaan dulu istiqomah sedino sak juz. Cobaan dulu. Nanti Anda akan ngerti bagaimana sehari 2 kali khatam. Dan itu terjadi di zaman kita tahun lalu. Pas tahun lalu kemarin ini. Ramadan kemarin. Ada teman kami dari Makassar bikin semacam, ya dalam tanda kutip, sayembara. Dia umumkan ke santrinya yang bisa khatam Quran 60 kali diberangkatkan umroh VIP gratis. Dapat 1 orang. Dan betul anaknya jujur dan dia bukan pembohong. Ketika ditanya apa resepnya, HP mati total. Kita ini sok sibuk, seakan-akan kalau HP kita mati itu dunia bakal perang dunia ketiga gitu loh. Sopo kita ini ya? Sudah matiin HP. Saya sendiri tidak bisa. Subhanallah. Ini namanya jar. Masya Allah Ustaz dilok nih. Dilepas. Itu bisa. Nah kemudian maka amal kedua pada Ramadan, tidak ada yang namanya Ramadan lek gak ngaji. Maka sebenarnya jamaah, tidak untuk salah. Terusan Quran di masjid itu tidak ada salahnya. Cuma penggunaan speaker saja yang diatur. Jangan sampai speaker luar mengganggu kenyamanan warga. Wih berarti setan nih gue. Kerungu ngaji kok terganggu. Lagi kudu masalah setan, kudu setan nih mas. Wacaan elek. Ini bukan masalah setan, tidak setan. Anda itu bacanya ro diwaca zai. Idgham diwaca ikhfa. Izhar diwaca iklab. Jadi yang di rumah itu kata itu keliru. Aduh. Moco ini durung seayat keliru. Jadi orang yang pinter ngaji, Pak, itu kalau dengar orang ngaji dan salah, itu otomatis di sini. Maka karuan wong sing pinter ngaji ku, cari masjid sing imame enak ae. Timbang panjenengan salat pengen tetep. Gak enak Pak, gak enak. Serius ini, gak bohong. Panjenengan coba tanya sama beliau, insya Allah paham. Bagaimana kalau orang itu ngaji ini lancar dan dia ngerti tajwid, kerungu wong sing ngaji ini ngawur, tapi sok-sokan paling enak. Waduh, itu baik. Masya Allah. Sampai meneng lulu api. Astaghfirullahaladzim. Sudah lanjut. Amalan kedua apa? Al-Quran. Maka tidak apa, terusan Quran di masjid tidak apa-apa. Yang penting ada batasan. Misalkan
Dibacanya ba'dal isya sampai setengah jam tok. Mari tarawih sampai setengah jam. Karena kita tidak memungkiri, Pak. Adanya lantunan Al-Quran itu menyemarakkan Ramadan. Wes tak itu dihapusi. Zaman kita kecil ya, Pak. Di mana-mana suara Quran. Kroso banget Ramadan nih. Sekarang ini karena ulah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai setengah rolas sik bantor, setengah siji sik muni. Engkau setengah lurus mulai patrol. Sahur. Di kampung saya itu, Pak, dicelui jenenge wong ya, Pak. Ayo Ustaz Rifki, ayo Ustaz Rifki. Ayo Ustaz Rifki, setengah loro Ustaz Rifki. Masya Allah. Tak was dong. Ini biasanya gak poso jerit-jerit ini. Masya Allah. Wis ah. Baik, silakan adzan dulu, kita lanjutkan beberapa saat ba'dal adzan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan sedikit. Maka amal utama Ramadan yang nomor 2 apa? Al-Quran. Amal utama Ramadan nomor 3. Doa. Karena Anda baca ayat tentang puasa, di tengah-tengahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tentang doa ini Allah masukkan di tengah-tengah ayat puasa. Sebelumnya ayat hukum puasa, sebelumnya ayat orang-orang yang tidak kuat puasa. Di tengah-tengahnya ayat tentang apa? Doa. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza sirrud du'a'i fi Ramadan. Inilah rahasia doa di bulan Ramadan. Sepanjang puasa doa mustajab. Ketika sahur masuk sepertiga malam yang terakhir doa juga mustajab. Ketika berbuka puasa ada doa yang mustajab. Dan di setiap malamnya ada orang-orang yang doanya oleh Allah tidak ditolak. Itulah doa pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, yang terakhir, Ramadan itu amal utamanya adalah sedekah. Maka antum tahu hadisnya kan? Nabi Muhammad kalau masuk Ramadan semakin dermawan. Padahal sebelum Ramadan Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan. Lebih dermawan ketika masuk Ramadan. Dan lebih-lebih lagi kedermawanannya ketika masuk 10 hari yang terakhir. Sampai sedekahnya itu karihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa? Gak milih-milih, roto kabeh intu. Dan ini untuk kita berat. Karena kita ini menjelang Idul Fitri. Itu kita menganggap kebutuhan semakin banyak. Dan antum tahu sedekah paling utama itu apa? Justru pas antum lagi butuh-butuhnya duit. Ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Itu sedekah paling utama. Ketika panjenengan lagi kepingin-kepinginnya sugih, dalam artian apa? Lagi butuh-butuhnya duit. Dan panjenengan lagi takut-takutnya melarat. Lah kok imannya berbicara. Sret. Langsung sedekahkan. Bukan ini. Ini masih Sya'ban ini. Ramadan saya bilang. Ramadan Pak Muhammad ya. Sudah. Sekarang jamaah penutup. Terus bagaimana Ustadz menghadapi ampunan pada bulan Ramadan? Biar kita katut dapat ampunan dari Allah. Nomor 1. Di bulan Ramadan ada berapa ampunan? Secara garis besar 2. Ampunan siang dan ampunan malam. Ampunan siang, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Antum sering dengar hadis ini kan? Tergetar mbak hatinya, kerasa greget. Blas. Karena kita merasa apa? Setahun yang unik. Bahkan ketika kultum Ramadan, khotibnya baca itu, kita dan hadis liane ta. Hadis panggai. Loh, justru hadis itu anyar malah medeni, Pak. Loh, hadis itu yang bener yo gak enek hadis liane ta, itu malah bener. Loh, kalau anyar panjenengan mau produksi hadis gitu,
Kan tidak mungkin. Nah, tapi kemudian yang menjadi tanda tanya besar pada hadis ini, kenapa terkesan hadis ini untuk kita tidak ada getarannya sama sekali? Orang yang puasa Ramadan, Allah ampuni dosanya semuanya yang telah lalu. Kok terkesan kita itu kayak gak butuh ampunan, kayak gak duwe dosa, kayak orang yang kemudian jual mahal dengan ampunannya Allah. Loh, padahal Allah Ta'ala kalau mau ndak mengampuni kita, gampang. Justru kita ini yang seharusnya menunggu-nunggu momen itu. Ya Allah, kapan Ramadannya ini? Ya Allah, aku butuh ampunannya itu, karena cukup poso tok dosa saya diampuni. Kita ndak greget, Pak, ndak greget blas. Itu kan eman di sini. Itu ampunan siang dengan puasa. Tapi tentu puasa yang seperti apa? Ya bukan puasa sekedar tidak makan dan minum. Puasa seluruh anggota badan, meripate dijak poso, kupinge poso, lisan puasa, pikiran, hati, tangan, semuanya puasa. Dan supaya bisa sukses seperti itu, jangan membayangkan puasa itu saulan. Gak mungkin Ustaz harus konangan deh poso yang saulan Ramadan. Tapi enggak. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa ketika berbicara tentang puasa? Ayyamam ma'dudat. Cuma beberapa hari yang terbilang saja. Tujuannya apa? Antum buka kitab-kitab tafsir. Tujuannya agar seorang muslim itu tidak fokus pada panjangnya puasa, tapi fokus pada harinya itu. Lah ini model penyakit ini. Apa penyakitnya? Baru hari pertama statusnya Alhamdulillah lebaran kurang 29 hari. Mana orangnya? Mana yang seket dino pertama loh ini. Tulisannya apa? Alhamdulillah riyo kurang 29 dino. Nanti siang masang status es teh sing ese kebek gelasi kemeringet, terus diudek sing muni di status klidik, terus diminum sing gede gulung. Ini syaitan dalam bentuk manusia ini. Astagfirullahaladzim. Lawang puasa itu menahan diri, menahan emosi, menahan gangguan kepada orang. Lah kok malah ganggu? Itu es teh lumayan, es teler. Sudah. Yang kedua, ampunan malam. Apa ampunan malam? Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat taraweh, sholatnya ikhlas, sholatnya mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang dia dapatkan? Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Besar ini, Pak. Bukan kecil. Ketambahan satu. Apa tambahannya? Walillahi fi kulli lailatin utaqa'a minan nar. Dan di setiap malam ada orang-orang yang Allah pilih selamat dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu di setiap malam, bukan 10 pertama, 10, nah, tiap malam. Nah, terus bagaimana Ustadz agar mendapatkan ampunan itu? 2 syaratnya. Nomor 1, kroso duso akeh. Jadi kita ini mongso. Antum tahu enggak? Di depan rumah ada pot bunga. Yang satu di luar, satu di dalam. Yang di luar kena hujan. Bunganya sudah seger, basah. Yang di dalam tidak kena hujan. Kalau panjenengan nyiram sore-sore, yang disiram yang mana? Yang basah apa yang kering? Yang kering. Nah, kering itulah istilahnya kita ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diperbanyak. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu diperbanyak. Jadi kroso butuh. Karena kita merasa rumongso dosane akeh. Antum tahu perasaan tidak berdosa itu dosa besar. Antum cek buku 72 dosa besar. Termasuk di dalamnya apa? Merasa tidak punya dosa. Gara-gara apa? 5 waktu di masjid. Ngaji gak tahu pedot. Gak tahu ndelok wong wedok muda, gak tahu ndelok ngene, gak tahu judi online, gak tahu ngene, gak tahu ngono. Akhirnya merasa tidak punya dosa. Perasaan itu dosa besar. Yang kedua, ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Salat menghapus dosa. Sedekah menghapus dosa. Istighfar menghapus dosa. Tobat menghapus dosa. Jadi bukan cuma rumongso tapi gak obah.
ya rumangsa butuh, plus menunjukkan di hadapan pandangan Allah bahwa kita memantaskan diri untuk dapat ampunan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi